Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6, baik kelas 6 Ali maupun kelas 6 Utsman. Pada kesempatan ini kembali kita belajar akidah akhlak, yaitu melalui video pembelajaran. Anak-anakku yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan kesehatan dan kesempatan pada hari ini. Shalawat serta salam tak lupa kita sampaikan, kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, serta para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman ini. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita mulai dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, silahkan Ananda semua membuka buku paket halaman 31. Pada minggu yang sudah lewat atau pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari bagian A dan bagian B daripada bab 3 tentang qada dan qadar. Nah, untuk kesempatan ini kita masuk ke bagian C, yaitu tentang teladan qada dan qadar. Anak-anakku yang berbahagia, mempercayai qada dan qadar Allah adalah kita harus yakin. Saya ulangi, mempercayai qada dan qadar adalah kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang beriman, kita harus rela menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri kita. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, siapa yang tidak ridha dengan qadaku dan qadarku dan tidak sabar terhadap bencanaku yang aku timpakan atasnya, maka hendaklah mencari Tuhan selain aku. Hadis riwayat Tabrani. Jadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan iradah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tatkala takdir atas diri kita sesuai dengan keinginan kita, hendaklah kita bersyukur karena hal itu merupakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau merupakan musibah, maka hendaklah kita terima dengan sabar dan ikhlas. Kita harus yakin bahwa di balik musibah itu ada hikmah yang terkandung. Kita belum mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui atas apa yang diperbuatnya. Ada sebuah kisah tentang seseorang yang soleh yang apabila ditimpa musibah atau mendapat cobaan selalu berkata,
ini adalah sesuatu yang baik. Pada suatu malam, serigala datang memangsa ayam jagonya. Kejadian ini disampaikan kepadanya, maka ia pun berkata, ini adalah sesuatu yang baik. Kemudian pada malam itu pula, anjing penjaga ternaknya dipukul orang hingga mati. Lalu kejadian ini disampaikan kepadanya. Ia pun berkata, ini adalah sesuatu yang baik. Tak berapa lama keledainya meringkik, lalu mati. Ia pun berkata, ini adalah sesuatu yang baik. Insya Allah subhanahu wa ta'ala, anggota keluarganya merasa sempit dan tidak mampu memahami mengapa ia mengucapkan perkataan itu. Pada malam itu orang-orang Arab datang menyerang mereka. Mereka membunuh semua orang yang ada di wilayah tersebut. Tidak ada yang selamat selain dia dan keluarganya. Orang-orang Arab yang menyerang tersebut menjadikan suara ayam jago, gonggongan anjing, dan teriakan keledai sebagai indikasi bahwa sebuah tempat itu dihuni oleh manusia, sedangkan semua binatang miliknya telah mati. Jadi, kematian semua binatang ini merupakan kebaikan dan menjadi penyebab dirinya selamat dari pembunuhan. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengatur dan maha bijaksana. Nah, itulah anak-anakku. Jadi segala sesuatu yang diberikan kepada Allah kepada kita, maka kita terima dengan lapang dada, dan insya Allah ada hikmah di baliknya. Yang selanjutnya adalah kita masuk ke bagian D, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Anak-anakku yang berbahagia, meski kita tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi dengan takdir kita, maka kita tetap harus beriman pada setiap ketentuannya. Sebab selain telah menjadi kewajiban kita beriman kepada qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki manfaat atau hikmah yang besar bagi kehidupan kita di dunia untuk menuju kehidupan kekal kita di alam akhirat. Adapun hikmah beriman terhadap qada dan qadarnya Allah, yang pertama adalah melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Orang beriman ketika mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan akan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, jika orang beriman mendapat dan mengalami musibah dalam bentuk apapun, pasti akan sabar, sebab itu merupakan ujian bagi dirinya. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Artinya, dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Quran Surah An-Nahl ayat 53. Yang kedua, anak-anakku, terhindar dari sifat sombong dan putus asa. Orang yang tidak memiliki keimanan kepada qada dan qadar, salah satunya bisa dilihat jika seorang tersebut memperoleh keberhasilan, nikmat, dan kebahagiaan, mereka akan menganggap bahwa itu semua adalah hasil usahanya sendiri dan merasa hebat.
Apabila mereka mengalami kegagalan dan musibah, mereka mudah berkeluh kesah dan putus asa karena mereka menyadari bahwa hal tersebut sebenarnya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang sikap sombong dan berputus asa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibri." Artinya, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji debu. Hadis riwayat Muslim. Dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 87 disebutkan, "Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tayyasu min ruhillah." Saya ulangi. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tayyasu min ruhillah innahu la yayasu min ruhillah illa al-qaumul kafirun. Artinya, wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran surah Yusuf ayat 87. Anak-anakku semuanya, kita lanjut ke halaman 34. Masih dalam pembahasan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, hikmahnya adalah mampu, optimis, dan giat bekerja. Kita tidak pernah mengetahui takdir apa yang akan terjadi pada diri kita. Semua diri kita pasti menginginkan nasib baik, bahagia, dan penuh dengan kesuksesan. Namun semua itu tidak akan datang begitu saja, tetapi harus diusahakan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Oleh sebab itu, orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa memiliki hidup yang optimis dan giat belajar serta bekerja untuk meraih apa yang diinginkan tersebut. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsinu kama ahsanallah ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Quran surah Al-Qasas ayat 77. Itulah hikmah yang ketiga, anak-anakku. Dan yang sekarang adalah hikmah yang keempat, menenangkan jiwa. Ketenangan hidup pasti akan dirasakan oleh seorang muslim yang beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab muslim tersebut akan selalu senang, ikhlas, dan sabar dalam menerima setiap ketentuan baik dan buruknya dalam kehidupan yang dijalani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30.
ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Quran Surah Al-Fajr ayat 27-30. Nah, itulah anak-anakku pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu kita mulai dari bagian C pada bab 3 serta bagian D pada halaman yang sudah disebutkan oleh Ustadz tadi. Baiklah anak-anakku, kita cukupkan pembelajaran ini dengan sama-sama membaca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Demikian dari Ustadz. Wallahul muwaffiq wal hadi illa sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.